Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah kajian Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan sebagai upaya kita mentradisikan keilmuan di lingkungan Rumah Sakit Aisyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Aisyah yang dimuliakan Allah, karena kita masih berada di bulan Syawal, maka topik yang akan kita kaji berkaitan dengan tuntunan puasa Syawal. Tuntunan puasa Syawal. Ketika kita bicara tentang hadis yang melandasi puasa Syawal, ada sebuah hadis riwayat al-jamaah. Jamaah itu Asy-Syaikhan, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian Ashabus Sunan, para ulama yang memiliki kitab sunan, yaitu mulai Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, dan juga Imam Ahmad. Jadi ketika ada hadis disebut riwayat jamaah, berarti ada 2 tambah 4, 6 tambah 1, berarti 7 perawi. Tapi illal Bukhari wa Nasa'i, kecuali Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Hadisnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dari siapa Pak? Abu Ayyub Al-Ansari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitan min syawal fadzaka siyamud dahri. Man shoma ramadhana, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan, thumma atba'ahu sitan min syawal, kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, fadzaka siyamud dahri, maka itu sama dengan puasa 1 tahun. Bagaimana menghitungnya secara matematis? Karena sebenarnya ibadah puasa itu tidak bisa dihitung secara matematis, tapi dalam konteks puasa Syawal itu kita bisa menghitung pahalanya secara apa? Matematis. Kenapa kok puasa tidak bisa dihitung nilainya secara matematis? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu ibadah yang eksklusif untuk Allah. Kalau ibadah yang eksklusif wa ana ajzi bih, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau Allah sendiri yang akan membalasnya, bisa dihitung atau enggak Pak Bu? Hitungannya balasannya secara matematis tidak bisa dihitung. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa itu menarik ya. Ibadah puasa itu sirun bainallahi wa abdihi, ibadah yang hanya diketahui oleh Allah dan hambanya. Maksudnya bagaimana? Karena ibadah puasa itu waktunya cukup panjang, mulai dari terbit fajar sampai terbenam apa? Matahari. Kalau jenengan melakukan sholat, Pak Bu, saya melihat jenengan melakukan sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Berarti kalau jenengan sudah Allahu Akbar takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullah,
dianggap sholatnya sudah selesai. Paling lama berapa Pak Bu? Sholat kita atau sholat jenengan berapa lama? Paling lama berapa menit Bu? 5 menit. 5 menit. Enggak ada yang komplain enggak ada 5 menit ya. Artinya saya tahu jenengan melakukan sholat dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita bicara puasa, puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Saya bisa atau enggak mengontrol jenengan kalau masih tetap puasa? Misalnya bilang ke saya, Ustadz saya puasa. Iya, pada saat di depan saya. Nanti kalau pergi jenengan masuk warung, kemudian ngambil air minum kan saya nggak tahu. Sehingga ibadah puasa itu hanya diketahui antara Allah dan siapa? Pelaku orang yang melakukan puasa. Orang lain tidak bisa mengontrol dari awal sampai akhir. Itu kenapa Allah sendiri yang mengatakan puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan saya sendiri yang akan membalasnya. Yang kedua, ibadah puasa itu butuh kesabaran, sehingga puasa itu disebut ibadatus sabri. Ibadah apa? Kesabaran. Kita melakukan puasa itu butuh kesabaran atau enggak Pak Bu? Butuh. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah imsakiyah, ibadah mengontrol diri dari melakukan sesuatu. Yang dikontrol apa? 2 syahwat, 2 hawa nafsu. Yang pertama syahwatul batni, syahwatnya perut. Perut itu ingin makan, ingin minum. Yang kedua syahwatul farji, syahwatnya kemaluan. Makan minum halal. Seseorang punya istri boleh digauli, tetapi karena ia melakukan puasa, ia meninggalkan sesuatu yang halal atau sesuatu yang mubah. Berat atau enggak Pak Bu? Kita menahan enggak makan enggak minum, padahal makan dan minum itu halal, tapi karena kita puasa kita tahan. Berat atau enggak? Berat. Sehingga orang kalau enggak sabar enggak mungkin bisa melakukan apa? Puasa. Termasuk puasa Syawal itu berat itu. Kenapa? Rata-rata makan, minum teman-teman kita, kemudian kita apa? Puasa sendiri. Kalau enggak sabar bisa atau enggak? Tidak. Ketika kita bicara ibadah kesabaran, bagaimana janji Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum apa? Bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum apa? Bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupi pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa bisa dihitung secara matematis. Sehingga puasa itu betul-betul ibadah yang eksklusif untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan apa? Membalasnya. Tetapi karena manusia itu kan tidak bisa hanya berbicara tentang sesuatu yang metafisik, perlu sesuatu yang fisik, bisa dihitung secara matematis. Sehingga dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi, Rasulullah menjelaskan pahala puasa orang yang melakukan puasa apa? Syawal. Dikatakan fadzaka siyamud dahri, orang yang puasa Ramadan diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, seakan-akan puasa berapa? 1 tahun. Bagaimana menghitungnya Pak Bu? Rumusnya bagaimana? Dalam Islam itu ada kaidah ya, sebagaimana firman Allah, man jaa bil hasanati falahu apa? Asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu rumusnya Pak Bu ya. Berarti setiap kebaikan kali 10. Puasa Ramadan berapa hari? 30 kali 10 berapa? 300. 300 itu berapa bulan Pak? Berapa bulan Bu? 10 bulan. 300 itu 300 hari itu 10 bulan. Puasa Syawal 6
hari. 6 kali 10 60 berapa bulan? 2 bulan. Berarti 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan setahun. Itu yang berkaitan dengan keutamaan puasa Syawal. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara puasa Syawal, ada beberapa permasalahan. Di antara permasalahannya, puasa Syawal itu apakah harus dilakukan berurutan atau boleh terpisah-pisah? Berurutan itu maksudnya bagaimana? Kalau saya puasa sekarang, besoknya puasa, besoknya lagi puasa sampai 6 hari. Memunculkan juga permasalahan baru. Kalau berurut-urutan apakah harus dimulai setelah Idul Fitri? Berarti tanggal 2 Syawal. Berat atau enggak Pak, Bu? Tanggal 2 Syawal jenengan sudah mulai puasa. Berat atau enggak? Kenapa berat sih? Jajarnya akeh. Jajan akeh kok wis poso itu. Itu ya. Dan sehingga permasalahan pertama, apakah boleh berurut-urutan, apakah harus berurut-urutan atau boleh terpisah-pisah gitu. Kalau berurut-urutan, apakah harus dimulai setelah Idul Fitri, yaitu tanggal 2 Syawal. Permasalahan berikutnya, ini penting Bu, jenengan dengerin. Kalau wanita masih usia produktif, itu punya kebiasaan mengeluarkan darah, yaitu darah haid, termasuk di dalam bulan Ramadan. Wanita haidnya itu macam-macam ya, sesuai dengan kebiasaan. Ada yang 7 hari, 6 hari, 5 hari. Sehingga ketika bulan Ramadan umumnya kalau wanita masih usia produktif itu punya hutang puasa. Kalau punya hutang puasa mau syawalan, puasa Syawal dulu atau qadha dulu? Maksudnya bayar hutang dulu. Bapaknya jawab qadha dulu Bu. Jangan sepakat Bu? Sepakat Bu ya? Berarti kalau haidnya 7 hari Bu, Syawalannya 6 hari. Di bulan Syawal jenengan puasa berapa Bu? 6 sama 7 berapa? 13 hari. Bisa Bu? Mboten. Kok mboten? Bulan Syawal puasa 13 hari. Berat atau enggak? Berat gitu. Nah, sehingga kita coba akan bahas ya. Yang pertama, puasa Syawal apakah berurut-urutan atau boleh terpisah-pisah? Sebagian ulama berpendapat kalau puasa Syawal itu dilakukan tidak secara berurut-urutan, maka tidak mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Supaya dapat pahala 1 tahun, harus melakukan puasa Ramadan terus 6 hari di bulan Syawal, diawali dari tanggal 2 Syawal. Ini sebagian pandangan para ulama. Berat Pak Tobu. Kalau semacam itu berarti dia tidak dihitung puasa 1 tahun. Itu menurut mazhab Hadawi Pak, atau Zaidi al-Hadawi, mazhab yang ada di Yaman. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab apa? Syafi'i, mazhab yang umum diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, puasa Syawal itu yang afdol ya, dilakukan secara berurut-urutan dan dimulai dari 2 Syawal. Tapi kalau dilakukan secara terpisah boleh atau enggak? Boleh, tapi lebih utama berurut-urutan, diawali tanggal 2 Syawal. Pandangan mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia atau di Nusantara melahirkan budaya. Melahirkan apa? Budaya. Pemahaman agama melahirkan apa? Budaya. Budaya
Islam Jawa atau Islam Nusantara, di samping Idul Fitri, setelah itu ada hari raya berikutnya, hari raya apa? Kupatan, hari raya ketupat atau kupatan. Diekspresikan dengan membuat kupat. Membuat apa? Kupat. Kupat itu, istilah kupat itu berasal dari kata apa Pak, Bu? Dari kata lepat, kelepatan jadi kupat. Kenapa? Karena ketika kita Idul Fitri, permohonan maaf kita mengucapkan apa? Enggak, yang versi Jawa. Ngaturaken sedaya kelepatan, nyuwun pangapunten. Ngaturaken sedaya kelepatan kesalahan itu disimbolkan dengan apa? Kupat. Pangapunten, sepunten, mohon maaf, itu diekspresikan dengan sayur santan. Sayur apa? Santan. Sayur santan yang dikasih santan maksudnya ya. Ini kan menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah budaya. Maksudnya apa kok hari raya ketupat itu? Kalau kita sudah selesai Idul Fitri, tanggal 2 Syawal mulai apa? Puasa sampai 7 hari. Setelah itu ditutup dengan hari raya ketupat. Tapi yang menjadi problem ya, dari nilai filosofi yang dikembangkan mazhab Syafi'i ini menjadi sebuah budaya, tradisi kupatannya masih atau enggak? Masih. Puasa Syawalnya banyak dilakukan? Enggak. Kenapa? Karena beratnya apa? Kita masih momen Lebaran. Momen apa? Lebaran. Tanggal 2 Syawal mulai puasa Syawal itu berat. Apalagi yang masih muda-muda ini kan suka keluyuran kalau Lebaran kan itu. Gitu. Ya. Itu ya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana pandangan majelis tarjih itu. Dalam pandangan majelis tarjih, puasa Syawal itu boleh dilakukan secara berurut-urutan maupun secara terpisah-pisah, dan tidak ada keutamaan di antara keduanya. Maksudnya baik terpisah-pisah atau berurut-urutan. Alasannya bagaimana? Yang pertama, dalam redaksi hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal fadzaka siyamud dahri." Siapa yang puasa bulan Ramadan, thumma pakai kata penghubung atau conjunction atau konjungtor, thumma. Kata thumma itu menunjukkan urutan waktu atau enggak, Pak? Iya. Thumma itu artinya kemudian. Kalau bahasa Inggris kan and then gitu. And tambah apa? Then gitu. Berarti ada jedanya lama atau enggak? Lama. Bedanya fa dengan thumma itu menunjukkan urutan waktu. Kalau fa itu jedanya pendek. Kalau thumma panjang. Karena dalam hadisnya itu pakai thumma, berarti disimpulkan puasa Syawal itu tidak harus berurutan, tapi yang penting masih ada di bulan Syawal. Dan kalau berurutan tidak harus dilakukan setelah Idul Fitri, yaitu tanggal 2 Syawal. Itu kesimpulan apa majelis tarjih, sehingga tidak harus berurut-urutan, boleh terpisah-pisah gitu. Oke ya, bisa dipahami ya? Nah, itu. Yang kedua argumentasinya, kalau kita lihat beberapa hadis yang bicara tentang puasa Syawal, ada hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ada hadis Thauban maula Rasulillah, Thauban budaknya Rasulullah, ada hadis Abu Hurairah, ada hadis Ibnu Abbas. Semuanya redaksinya mutlak,
Mutlak itu apa? Redaksi umum, tidak dibatasi. Menunjukkan apa? Yang penting dilakukan di bulan Syawal. Rasulullah tidak pernah membatasi waktunya. Kalau waktunya itu harus dimulai tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Oke. Yang ketiga, prinsip beragama di Muhammadiyah itu ada prinsip taisir, prinsip kemudahan. Di Muhammadiyah beragamanya mudah, tapi mudah harus tetap sesuai dengan dalil, Pak ya. Bukan sebagaimana mudah menurut perspektif kita. Kalau kita milih sesuatu yang mudah, itu berdasarkan apa? Hawa nafsu atau dalil? Hawa nafsu kalau kita memilih sesuatu yang mudah itu. Nah, Muhammadiyah memilih ibadah itu harus mengandung prinsip kemudahan. Contohnya, sholat tarawih di Muhammadiyah berapa rakaat? 11. Kenapa kok tidak 23? Karena 11 lebih pendek, bilangannya lebih kecil daripada 23, sehingga dipilih hanya 11. Kenapa? Supaya mudah. Kalau 23 rakaat itu panjang lama gitu. Kalau 11 mudah, sehingga kita tidak merasa terbebani. Meskipun faktanya 23 sama 11 lama mana? Padahal 11 itu lebih sedikit kok bisa lebih lama. Karena panjang. Yang 23 cepat ya, digasak berapa menit? 7 menit. Gasak 7 menit ya. Kalau 11 di Muhammadiyah digasak lebih dari singkat itu, lebih dari kurang dari 7 menit ya berbahaya. Itu ya. Termasuk tadi dalam konteks puasa Syawal, Muhammadiyah menggunakan prinsip kemudahan. Mudahnya Pak, puasa Syawal dilakukan tidak harus berurut-urutan, sehingga kita lebih fleksibel sesuai kondisi kita. Kalau jenengan sibuk, bisa menentukan waktunya kapan kita memulai puasa Syawal. Dan juga alasannya, kalau kita melakukan puasa Syawal tanggal 2 Syawal sudah kita mulai, itu berat tadi. Rata-rata jawabnya nggak bisa. Kenapa? Karena masih momen apa? Momen silaturahmi atau momen apa? Lebaran. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, permasalahan berikutnya. Kalau orang itu punya hutang puasa, ini dengerin Bu ya. Karena secara umum wanita yang punya hutang puasa, laki-laki juga punya. Tapi sebabnya misalnya sakit. Kalau sakit itu kan tidak selalu ya. Tapi kalau wanita, kalau masih muda, masih udah produktif, jelas apa? Haid ketika bulan puasa. Ketika seorang punya hutang puasa, qadha dulu atau syawalan dulu? Apa Bu? Syawalan dulu ya? Ya. Hukum puasa Syawal apa Bu? Sunnah. Hukum puasa qadha hukumnya apa Bu? Wajib. Sesuatu yang sunnah dengan sesuatu yang wajib, mana yang diprioritaskan Bu? Dan jenengan kok jawabnya puasa Syawal? Lah kan saya tanya toh, puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah. Puasa qadha wajib. Wajib sama sunnah penting mana? Penting wajib. Berarti Syawalan dulu atau qadha dulu? Kok nggak konsisten loh? Sudah saya kasih logika kok. Berarti kalau penting wajib ya qadha dulu. Tapi kalau jenengan pilih qadha, memunculkan problem itu berat. Itu apa? Berat. Ya tadi beratnya. Kalau haidnya 7 hari, itu misalnya 7 hari itu. Kemudian Syawalannya 6 hari, berarti 13 hari jenengan harus berpuasa di bulan Syawal. Dan itu apa? Berat gitu. Sehingga bagaimana kita memahaminya? Ya meskipun
puasa Syawal itu sunnah, qadha wajib, tetapi waktunya mana yang lebih longgar antara qadha dengan puasa Syawal? Qadha, karena qadha itu waktunya 1 tahun, sehingga qadha itu wajib puasa, wajib tapi waktunya panjang. Kalau puasa Syawal kan harus dilakukan di bulan Syawal, sehingga boleh memilih untuk Syawalan dulu gitu. Itu ya. Jawabannya. Yang kedua, mengikuti mazhab Aisyah. Mazhabnya siapa, Bu? Aisyah. Aisyah itu istrinya Nabi. Aisyah itu ya sebagaimana normalnya perempuan, kalau bulan puasa ya punya hutang puasa. Kalau jenengan, Bu, ngodhoinya ketika punya hutang puasa di bulan apa, Bu? Coba dijawab, Bu. Di bulan apa, Bu? Jenengan mulai qadha di bulan apa? Kalau sudah dekat deadline, Bu ya. Nah, itu kalau deadline-nya sudah megap-megap baru puasa. Kerja juga gitu, Bu ya. Pokoknya kerja itu kalau nggak mendekati deadline-nya nggak mungkin diselesaikan. Qadha juga gitu, Bu ya. Sehingga kalau mau datang bulan Ramadan baru, di bulan Sya'ban atau di bulan Ruwah baru apa? Nyaur. Ya, Bu. Ya atau enggak, Bu? Enggak ngaku tuh, Pak. Sing aku selamat. Tapi ternyata, Bu, jenengan beruntung. Beruntungnya apa? Beruntungnya apa? Apa yang jenengan lakukan itu juga dilakukan oleh Aisyah itu. Aisyah itu ngodhoinya juga di bulan apa? Sya'ban. Kata Aisyah, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Saya punya hutang puasa di bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya nggak bisa mengqadhonya kecuali di bulan Sya'ban. Berarti Aisyah saja itu qadhonya di bulan apa, Bu? Sya'ban. Di bulan Ruwah. Mazhabnya Aisyah ini kemudian jenengan ikuti itu, Bu ya. Tapi kalau jenengan mengikuti Aisyah itu karena malas atau karena betul-betul tahu pandangannya Aisyah? Malas. Karena malas. Sibuk kerja. Yang menjadi pertanyaan ya, Aisyah itu qadhonya saja di bulan Sya'ban gitu, Sya'ban. Kira-kira Aisyah Syawalan atau enggak? Syawalan atau enggak, Bu? Syawalan atau enggak? Syawalan. Berarti Aisyah mementingkan sesuatu yang sunnah. Sunnah dulu atau wajib dulu? Wajib dulu, Bu. Dari hadis ini bisa kita pahami Aisyah itu tidak mungkin tidak Syawalan. Aisyah Senin Kemisan atau enggak kira-kira? Ya Senin Kemisan. Aisyah melakukan puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasua atau enggak? Ya iya, tidak mungkin Aisyah itu tidak melakukan ibadah yang sunnah. Kenapa demikian? Karena status Aisyah sebagai istri Nabi. Istri Nabi itu harus sholihah. Dia harus bisa menjadi qudwah hasanah, menjadi uswah apa? Hasanah. Kalau Aisyah qadhonya saja di bulan Sya'ban, bukan berarti ia tidak melakukan ibadah sunnah-sunnah puasa. Berarti dia juga apa? Syawalan. Sehingga disimpulkan dari sini, kalau orang punya hutang puasa itu sebaiknya yang pertama ini, tapi sebaiknya saja ya, qadha dulu baru Syawalan. Kalau ini memberatkan, boleh Syawalan dulu baru qadha itu. Tetapi kalau ia melakukan semacam ini, apakah dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun? Mendapatkan atau enggak, Pak, Bu? Kalau dia Syawalan dulu, belum mengqadhoi, dapat pahala puasa 1 tahun atau enggak?
Coba dijawab. Setengah tahun. Dapat atau enggak Bu? Pak, kalau dia sawalan dulu belum ngodoi, dapat pahala puasa 1 tahun atau enggak? Nah, belum Bu? Belum atau iya Pak? Bu? Ada yang bilang belum tadi, tapi kok jenengan anehnya milih belum ya? Padahal sawalan dulu itu lebih memudahkan jenengan, ya kan? Ada yang memahami orang yang semacam itu tidak mendapatkan pahala apa? 1 tahun. Kenapa? Hadisnya bagaimana tadi? Man shoma Ramadhana, siapa yang puasa bulan Ramadan, berarti penuh atau enggak? Penuh. Kalau dia masih punya hutang, bisa disebut orang yang puasa Ramadan penuh? Belum. Kemudian diikuti 6 hari, tsumma atba'u sitan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Fadzaka siyamud dahri, maka itu puasa 1 tahun kan itu. Berarti kalau qadha saja belum, dia belum puasa Ramadan secara penuh. Berarti dapat pahala puasa 1 tahun atau enggak? Setengah tahun. Jawabannya dapat. Jawabannya dapat Bu. Kenapa? Karena hadis itu bicara yang ghalib. Ghalib itu yang lumrah, yang umum. Umumnya itu puasa Ramadan dulu baru sawalan. Tapi ada beberapa kasus sehingga apa? Seseorang itu sawalan dulu baru apa? Qadha. Sebagaimana wanita yang tidak mungkin kalau masih usia produktif, yang tidak mungkin tidak punya hutang puasa karena apa? Kedatangan haid itu. Itu ya, itu yang berkaitan dengan beberapa problem yang berkaitan dengan puasa Syawal. Ini waktunya selesai atau masih lanjut ini? Nah, 5 menit lagi. Oh. Kita cukupkan saja ya. Kalau saya masih kuat ya, sampai jam 11 juga kuat insya Allah. Tapi karena tadi ada acara lain, kita cukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.